Assalamualaikum, hari ini saya dan teman-teman mahasiswa UT semester 6 akan melakukan praktikum IPA, yaitu pencemaran lingkungan, pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Adapun alat dan bahannya yaitu sendok teh 1 buah, gelas kimia 600 ml sirup 10 buah, kertas saring atau tisu secukupnya, kertas timah secukupnya, mistar dengan skala milimeter 1 buah, kertas untuk label secukupnya, gelas kimia 1000 ml 1 buah, air ledeng secukupnya, dan terakhir deterjen serbuk 1 gram. Setelah peralatan siap, kita timbang deterjen seberat 1 gram untuk membuat larutan label 1-6. Siapkan air sumur di ember sebanyak 1 liter. Kemudian masukkan deterjen 1 gram yang tadi ditimbangan. Lalu aduk rata air tersebut sampai deterjennya larut ke dalam air. Kemudian ambil larutan deterjen sebanyak 500 ml dengan gelas ukur label 4. Sisa larutan label 1 ditambahkan air sumur lagi sebanyak 1 liter untuk larutan label kedua. Lakukan berulang seperti itu untuk mendapatkan larutan label ke 3, 4, 5, dan 6. Selesai membuat larutan, teman lainnya mengisi gelas label 1-6 dengan kapas sebagai media tumbuh. Masukkan biji kacang hijau ke dalam air, lalu aduk supaya biji terpisah antara kualitas yang bagus dan yang jelek. Yang bagus akan tenggelam, sedangkan yang jelek akan mengapung. Ambil biji kacang hijau sebanyak 10 butir sendok. Lalu, masukkan ke dalam gelas label 1 yang telah diisi dengan kapas. Beri larutan deterjen dengan label 1 sebanyak 5 sendok makan. Jadi, gelasnya yang sudah dibedakan antara gelas kapas dan gelas larutan deterjen supaya memudahkan. Lakukan hal yang sama ke gelas label 1-6. Nah, ini gelas yang sudah terisi semua dengan kacang hijau dan juga larutan deterjen. Lalu ditutup dengan tisu atau kertas. Pada hari pertama, semua biji tumbuh, tidak ada yang mati. Pada label 1 yang berjumlah 9, label 2 yang berjumlah 10, label 3 tumbuh 8, label 4 tumbuh 10, label 5 tumbuh 7, label 6 yang tumbuh 10, dan kontrol 10. Jadi sebelum terlihat secara signifikan, kita lihat hari kedua. Hari kedua terlihat semua biji pada setiap label sudah mengeluarkan tunas. Namun terlihat perbedaan kecepatan pertumbuhan pada biji-biji tersebut. Dapat deterjen mencolok pada label 1. Terdapat pecah-pecah di biji. Tumbuhan tunas terlihat pendek dan tidak segar pada kecambah yang terpapar larutan dengan konsentrasi tinggi, yaitu 1-3. Pada larutan dengan konsentrasi rendah, biji kacang hijau tumbuh dengan tunas lebih panjang dan segar, mendekati pertumbuhan biji kacang hijau pada label kontrol. Dengan demikian, kita dapat disimpulkan bahwa konsentrasi deterjen terbalik dengan pertumbuhan kecambahan atau biji kacang hijau. Semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, maka semakin terhambat laju pertumbuhan tunas dan akar biji kacang hijau. Gejala fisik yang paling mencolok berupa bercak-bercak pada label 1 dan perlambatan akar dan tunas. Hal ini membuktikan bahwa limbah deterjen di lingkungan dapat menurunkan kualitas hidup organisme tumbuhan yang di dalam jangka panjang dan dalam kadar konsentrasi tinggi dapat mengganggu produktivitas ekosistem.